Oke, halo teman-teman. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang kami kedatangan dari teman-teman kampus Universitas Islam Jakarta, khususnya prodi kewirausahaan. Oke, langsung aja. 3 tamu berhasil hari ini yang berasal dari Bone. Ada Kak Saiful, bisa dibilang Saiful. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ipul. Saya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone. Oke, kita geser ke Halo. sampai kita. Nama aku Maria dari NTT Prodi Kewirausahaan. Dan yang terakhir bisa diperkenalkan namanya dulu. Halo, nama aku Kiki, aku dari Pangandaran dan pastinya aku anak Prodi Kewirausahaan dong. Oke, bangga dengan KPU ya. Oke, Tapi teman-teman, jadi gimana kabarnya? puji Tuhan baik. Alhamdulillah, baik ya. Baik. Sehat selalu untuk kita semua. Walaupun ini sedang panas dan langsung semoga kita dijauhkan dari segala. Amin. Oke. Pada siang hari ini kita akan membahas satu tema yang sudah kami rangkum menjadi pertanyaan untuk teman-teman pada tamu hari ini. Langsung aja. Di sini kita pada segmen kali ini kita akan membahas tentang evaluasi diri. Intinya kita akan menanyakan banyak pertanyaan, salah satunya yaitu tentang apa sih kita harus evaluasi diri dan apa saja yang harus dievaluasi dan lain-lain. Oke, langsung aja kita menuju pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab salah satu ya nanti. Iya. Jadi harus semua dijawab, nanti kita kasih beberapa pertanyaan, nanti dari teman-teman salah satu bisa menjawab mungkin. Oke. Untuk yang pertama, menurut kalian seberapa penting sih kita harus mengevaluasi diri? Siapa yang jawab? Dari Kak Saiful. Ya, Boleh. apa tadi? Menurut Kak Saiful nih, seberapa penting sih kita harus mengevaluasi diri kita? Ya, untuk mengevaluasi diri itu sangat penting ya teman-teman. Karena evaluasi diri itu, dengan evaluasi diri kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Kita bisa mengetahui karakter kita seperti apa. Jadi kita bisa lebih mengetahui kita tuh berada di mungkin di titik mana di kita gitu ya. Sampai di titik mana. Oke, betul sekali. Mungkin bisa ditambahkan dari Kak yang di samping kita. Kita juga bisa, kan tadi kata Bang Ipul itu kan, kita bisa mengetahui kelemahan dan kekuatannya juga. Iya. Kita juga bisa menyusun strategi untuk mencapai apa yang mau dituju. Yang kita tujukan. Iya. Oke. Iya, benar banget teman-teman. Memang evaluasi diri ini memang kita perlu banget ya. Iya. Karena kita bisa mengukur kemampuan kita itu berada di titik yang mana gitu kan. Oke. Masih ada pertanyaan. Yang kedua yakni apa saja yang harus dievaluasi dalam diri kita? Mungkin tadi kan yang cowok sudah bisa jawab cewek mungkin. Atau mau dijawab kayak Ibu lagi juga boleh. Aku kasih kesempatan kepada Kiki. Oke. Oke, Kiki oke ya. Oke ya. Yuk. Silakan. Apa saja yang harus dievaluasi dari diri kita? Contohnya saja dari yang paling mudah dalam diri Kak Kiki aja. Menurut aku yang harus kita evaluasi itu adalah kebiasaan kita sehari-hari itu kayak keterampilan interpersonal kita, terus kayak apa lagi ya, ini udah kayaknya kebiasaan itu kayaknya udah sih. Oke, jadi mungkin dari Kak Kiki sendiri ada kurang lebih 3 yang harus dievaluasi tadi ya? Iya, karena kan kita emang satu apa ya, sama manusia, cuman kita kan dalam mengevaluasi diri kita berbeda-beda. Enggak semua, ya seperti dengan sifat kita nggak bisa dipukul rata sama semua karena kita kan insan yang berbeda-beda. Iya, betul sekali. Ini tambahan lagi dari Kak Maria atau Kak Saiful? Keterampilan teknis juga serta kemajuan kita dalam diri perkembangan itu tiap hari itu apa aja yang dikembangkan dari dalam diri kita supaya ya, tujuan kita tuh cepat Tercapai ya, kan? Iya, betul. Dan kita nggak istilahnya stuck di satu titik tersebut Iya, ya, kita iya. bisa melangkah ke depan lagi Ya, jauh lebih baik lagi. Iya, benar banget teman-teman. Jadi emang kita harus mengetahui ya apa saja yang harus kita evaluasi ya teman-teman. Dari mulai diri kita yang mudah hingga yang sulit seperti
kita nggak apa ya, biar kita nggak jalan ke belakang tapi kita harus jalan ke depan. Oke, ada lagi dari pertanyaan teman-teman ini. Untuk siapa aja di sini mungkin bisa dijawab semua ya. Untuk apa sih kita mengevaluasi diri kita? Ya tentunya untuk apa ya? Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita dan apa aja kekurangan yang ada di diri kita. Oh gitu. Jadi emang benar itu tadi sudah kita bahas ya, emang untuk evaluasi ini kita buat mengetahui kemampuan dan kekurangan kita, karena emang untuk evaluasi ini kita bisa mengetahui kita berada di titik yang mana sesuai yang dibuat dengan Kak Maria serta Kak Kiki tadi. Bagaimana kawan-kawan? Oke, sudah berapa semua teman-teman ini? Atau sedikit gerah body, gerah hati? Oke, mungkin bisa diminum dulu dari jamuan kita kali ini. Jika mau minum sih dari boleh silakan. Aku mau makan sih. Kering boleh silakan. Gak boleh. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita akan break sebentar setelah yang berikut ini. Oke, kembali lagi. Kita tadi sudah berbincang-bincang sedikit panjang dari evaluasi diri, dan kali ini kita akan melanjutkan perbincangan tadi, dan kali ini kita akan membahas tentang kesuksesan, sesuatu yang mungkin diinginkan ya oleh teman-teman pada siang hari ini. Kesuksesan yang diinginkan seperti apa itu, dan ya banyak sekali yang kita akan bahas pada segmen ini. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Ini di sini memang kita full pertanyaan ya. Oke, tanggap berbahasa-basi. Oke, untuk yang pertama, ini mungkin bisa dijawab oleh semua teman-teman ya, karena di sini memang kesuksesan orang di sini berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Nah, mungkin ada yang sama, teman. Tidak banyak yang sama lah. Oke, untuk yang pertama, mungkin bisa dari. Oke, tadi kan udah itu sekarang dari cewek Anda. Apa sih definisi sukses menurut teman-teman di sini? Mungkin bisa dari Kak Maria atau Kak Kiki? Menurut aku ya, Mungkin definisi yang diinginkan atau yang dicita-citakan mungkin suksesan apa? iya sih. Menurut aku definisi kesuksesan itu ketika keinginan sama yang dibutuhkan itu terpenuhi, sama cita-cita juga sudah digapai. Itu sih menurut aku kesuksesan. Kebahagiaannya itu jadi ya, istilahnya kita bisa tidur lebih apa gitu ya kalau kata Iya. Komang. Komang lagi. Oke, emang bener banget. Kesuksesan emang apabila kita melakukan sesuatu itu tidak dengan susah untuk kita mendapatkannya ya. Iya, betul sekali. Kita sudah tinggal ya kayak misal aku juga mau itu tinggal bilang Iya. gitu. Oke, itu dari Kak Maria. Mungkin kita bisa bergeser dari Kak Kiki. Apa sih definisi kesuksesan dari Kak Kiki itu? Oh, menurut Maria kan tadi kesuksesan itu. Mungkin bisa agak keras Kak. Kalau menurut Maria kan tadi kesuksesan ketika kita sudah mencapai cita-cita dan apa yang kita inginkan kan. Dengan mudah gitu ya. Kalau menurut aku tuh kayak kita udah bisa mencapai semua, terus kayak kita udah bisa membahagiain semua orang, dan itu tuh kayak termasuk sukses juga. Oke, kayak salah satunya kita bisa membahagiakan orang tua gitu ya. Gak hanya orang tua, Iya, juga orang sekitar kita tuh kita. merasakan sekali. kesuksesan kita dengan senang gitu ya. Oke, benar banget. Jadi kita enggak semua kesuksesan itu tentang diri kita ya, tapi bisa juga dengan kita membahagiakan orang sekitar kita dan kita tidak membebani orang di sekitar kita. Karena emang hidup itu tidak semuanya tangan di bawah, karena kita harus juga tangan di atas untuk memberi. Oke, dua kesimpulan dari Kak Maria dan Kak Kiki sudah ada, dan kita mungkin bisa bergeser ke yang cowok nih, karena kan emang cowok kan biasanya susah beda-beda, sangat berbanding dengan yang cewek gitu ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Kak Saiful, apa sih definisi sukses menurut Kak Saiful? Iya, kalau menurut saya sukses ya, itu adalah ketika kita sudah bisa bermanfaat bagi orang lain, itu menurutku udah sukses. Oke, jadi emang kita mampu memberikan sesuatu yang baik pada orang lain ya, dan kita juga ya kita tidak mengharapkan, cuman pastikan sesuatu yang baik kan baik dengan baik kembali gitu kan, dan tentunya kita mendapatkan sesuatu feedback yang kita inginkan baik juga gitu. Oke, benar banget tadi. Oke,
Dan kita kan sudah membahas apa sih tadi definisi menurut teman-teman nih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gimana sih kuncinya biar kesuksesan itu bisa tercapai yang di bidang yang benar. Selain yang pertama itu pasti kerja keras kan. Benar banget. Kerja keras, terus dalam melakukan hal apapun tuh harus jujur juga, jujur pada orang lain, jujur sama Tuhan, sama jujur sama diri sendiri. Iya. Yang ketiga itu harus banyak-banyak bersyukur sih, apapun yang akan dihadapi ke depannya itu kita jangan lupa untuk bersyukur. Iya, benar banget. Memang kita itu sebagai makhluk yang beragama itu yang kita tidak jauh dari Tuhan ya. Iya. Dan kita harus sering-sering berdoa dan berusaha, itu memang penting banget buat menentukan dari kita dari mana dan tujuan kita dari mana, dan semoga kita bisa mencapai tujuan tersebut dengan mudah. Gitu. Oke, sudah Kak Maria nih, mungkin bisa disebut dari Kak Kiki. Kunci suksesnya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tadi apa sih? Ya sama kayak kita harus berdoa kan, terus kayak kita harus mengusahakan apa yang kita inginkan, terus kayak kita juga gak boleh gampang nyerah sih menurut aku. Kita tuh harus konsisten dengan apa yang kita lakukan. Kalau misalnya kita mau tujuan itu tercapai, berarti kita harus berusaha sekonsisten mungkin untuk mencapai tujuan itu. Yes, benar. Emang benar, kunci dari sesuatu itu emang konsistensi ya. Karena apapun usaha kita atau apapun yang kita inginkan, kalau kita tidak konsisten itu tidak akan berjalan dengan mudah. Karena emang maksud konsistensi ini berkontribusi sangat penting bagi berjalan kita. Karena kita harus berbuat baik dan kita berbuat baik terus. Kalau kita jelek, harus jelek terus. Mungkin yang disebutkan sudah mencukupi dari Kak Saiful, atau mungkin punya tambahan lagi kunci yang diinginkan tadi? Atau Kunci sukses ya? Iya. Kunci sukses ya bersungguh-sungguh. Iya, tentu ya. Oke, benar banget. Harus salah satu tambahan ini dari berdoa konsisten. Tentunya kita harus bersungguh-sungguh. Karena kalau cuman keinginan tapi nggak ada usaha, itu sama aja. Iya, benar. Karena emang yang disebutkan teman tadi emang itu sangat berkesinambungan ya, antara berusaha, berdoa, berusaha dan bersungguh-sungguh serta konsistensi tadi. Boleh tambahin lagi? Boleh, silakan. Kayak kita harus merubah kebiasaan kita juga tentunya ya kan, kita harus Oke, merubah benar. kayak kebiasaan buruk kita kayak menjadi lebih baik lagi biar apa ya, nggak ada hambatan. Oke, jadi kita harus berani keluar dari zona nyaman Iya, gitu iya. untuk mencapai sesuatu yang baru dan pengalaman yang baru, karena itu kan bisa disebut dengan survive ya. Oke, kita sudah membahas definisi sukses dan serta kuncinya, dan kali ini mungkin ya teman-teman di sini pasti punya lah ya tokoh Punya dong. kesuksesan yang didam-damkan dan mungkin diinginkan gitu. Pasti ada ya. Banyak. Oke, mungkin bisa disebutkan teman-teman di sini. Pastikan di sini beda-beda, bisa disebutkan namanya siapa dan apa sih yang didam-damkan dari beliau gitu. Bisa dilihat dari saya. Silakan. Kasih dulu. Terus saya yang pertama artis ya, artis Indonesia sebenarnya. Oke, dari Indonesia. Siapa nih Kak Saiful? Ya nggak jujur juga sih, Raffi Ahmad. Oh, Raffi Ahmad. Oke. Mungkin bisa disebutkan. Kenapa saya bilang Raffi Ahmad? Karena Raffi Ahmad itu meskipun dia udah sultan ya. Wes Sultan. Iya benar Pak. Sultan Andara gitu ya. Dia udah sultan tapi dia kayak masih loyal banget sama artis yang baru mau naik. Oke, jadi Dia malahan dia bantu artis itu supaya dia berkembang gitu ya. Jadi dia bisa. Dia loyal banget sama dia ngasih. Oke, oh nih Kak, silakan. Lagi. Silakan Kak. Ini dia. Iya. Nah itu sih. Terima kasih Kak. Iya, yang kosong saya ambil. Oke, silakan Kak. Oke, kita lanjut lagi ya dari Ya. tadi dari sebutnya oleh Kak Saiful memang mungkin panutan yang dicontoh adalah Raffi Ahmad karena beliau sangat mengagumi keloyalannya dan mungkin biar berhati mungkin ya, Biar dan berhati banget sih. dia tidak pelit atau Dermawan. iya, tentunya dia sangat dermawan kepada orang-orang yang di sekitarnya, terutama orang di bawahnya untuk membantu agar lebih naik. Betul sekali. Oke, Kak Saiful sudah nih. Kita geser ke sebelah kiri kita.
TV. Ada Kak Iya, kalau Maria silahkan. Mungkin dari tokoh yang didam-damkan dan apa sih yang telah dari tokoh tersebut? Oke. Salah satu yang paling aku idam-idamkan itu sebenarnya ada dua perempuan kan. Yang pertama itu ada Prilly Latuconsina, yang keduanya itu ada Ibu Atalia. Tapi yang lebih kayak aku jadiin panutan itu adalah Ibu Atalia. Kenapa demikian? Karena beliau itu adalah seorang perempuan yang hebat. Ya, Yang kayak penyalur banget gitu loh. Jadi, apa ya? mungkin bisa disebutkan Yang apa sih? Yang nggak cuma ibu rumah tangga itu ya. Jadi Jadi, cuma jadi ibu rumah tangga, tapi independen juga lah. sangat mementingkan pendidikan. dan karirnya gitu. Dan karirnya, jadi kayak Dan- kita sebagai seorang perempuan ya Kita kita nggak independen. cuma saat di dapur dong. Kita Oke. harus menjadi seorang perempuan yang berkarir, terus pintar juga kan. Benar banget. Jadi yang dipilih Kak Kiki ini adalah seseorang yang mungkin bisa disebut Wonder Woman ya. Nah, Jadi kita tidak bisa meremehkan atau memandang sebelah mata wanita karena wanita tidak selamanya dia itu lemah. Begitu. Pulang begitu lagi. iya betul. Oke, selanjutnya nih sudah dua orang. Sekarang kita geser ke sebelah kiri kita yang mungkin agak berbeda ini ya, yang ini ya, anjurkan. Iya, Silakan Kak Maria. Sebenarnya aku juga mau pilih artis Indonesia juga sih. Hmm. Cuman karena jiwa K-popers aku Wah. menggebu-gebu. Aye gitu ya. Bukan dong. Aku Bukan. iya, bukan Blackpink. Oh, Blackpink gitu ya. Ya banyak sih artis Korea, cuman aku pengen milih satu. Korsel ya, bukan Korea Utara. Oh, bukan saya kira kira-kira. Nanti aku doang begitu dah. Ayo. Aku sih ngambilnya Suga BTS ya. Suga. Oke, bisa dijelaskan mungkin Suga itu siapa sih? Karena kan kita mungkin beberapa orang masih asing ya dengan sosok yang kakak Jangan ini, dan apa sih yang sangat dijalankan oleh tokoh tersebut, mungkin bisa dijelaskan kan? Oke, awal aku suka sama gue suka sih lebih ke Jatuh cinta gitu. kagum Kagum, mengagumi yes, dia itu mengagumi. kayak dari SMP. Dari Wih. SMP kan. Iya. Aku jadi ARMY itu dari SD kelas 6, tapi suka mengagumi dia itu dari SMP kelas 1 kan. Wih. Dari situ tuh aku kayak ngerasa, wah dia itu hebat banget ya. Dari seorang yang sederhana, terus dia nggak kaya sih, orang tuanya berkecukupan. Terus sebenarnya itu dia nggak jadi idol, dilarang sama orang tuanya, tapi dia ingin membuktikan dengan bekerja keras, dia membuktikan ke semua orang tuh kalau tuh dia bisa. Iya. Dia bisa, dia jujur sama diri sendiri. Terus dia mampu gitu iya, ya. dia melakukan mampu. sesuatu. Iya. Jadi Aku tuh nggak habis pikir sih sama kerja keras dia sampai saat ini, dia tuh udah karirnya udah tinggi banget. Oke, jadi sosok yang dijalankan oleh Kak Maria ini adalah seseorang yang mempunyai jiwa petarung gitu. Iya. Jadi dia akan membuktikan omongan kosong yang dari orang sekitarnya menjadi lebih yang dia inginkan agar orang tersebut bangga dan terharu dari yang Iya. beliau kerjakan gitu ya. Jadi kita lihatnya tuh kayak apapun yang kamu mau, selagi kamu mau mencapainya itu harus kejar. Yes, jadi kita harus bersungguh-sungguh Iya. untuk mencari sesuatu yang kita inginkan, dilakukan sesuatu yang menghalangi kita, karena mungkin itu bisa menjadi sesuatu rintangan yang harus kita rintangi. Seperti halnya dengan keras sakti, karena yang sakti aja harus ada rintangannya, apalagi kita yang tidak sakti. Oh iya lupa. Oke. Sudah lahirnya di Daegu tanggal 9 Maret 1993. Wih, apa semuanya ya? Oke, benar banget. Oke teman-teman, kita udah bahas evaluasi diri dan suksesan pada segmen kali ini. Tentunya kita akan melanjutkan perbincangan kita yang lebih panjang lagi, namun setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi di perbincangan yang sudah kita bahas tadi. Kita akan melanjutkan, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan kepada teman-teman yang ada di sini. Oke, langsung saja tanpa berbagi basa-basi karena kita sudah istirahat tadi ya. Kita sedikit makan untuk mengisi tenaga lagi di pertanyaan. Oh, sering nyantek ya mungkin bisa cuci muka di sini ya. Oke. Pada kali ini kita akan melanjutkan perbincangan dan kali ini kita akan membicarakan tentang inner beauty yang biasa disebut dengan kecantikan dalam diri kita. Yes. Oke, langsung saja menuju
menuju pertanyaan dari teman-teman di sini. Mungkin di sini bisa dijawab bisa satu aja ya, nggak harus militer dijawab karena di sini memang dia sama dengan pengertiannya dan sudah dideteksi tadi. Mungkin pengertian semuanya hampir sama ya. Iya. Karena kan dia hanya satu patokan itu saja. Oke, untuk yang pertama, seberapa penting sih inner beauty dalam kehidupan kita? Bisa dijawab siapa? Muka. Sebelah kanan atau kiri? Kanan dong, kanan Oke, dong. silakan. Itu macam itu. Kamu ya? Iya, menurut aku, Boleh, silakan. menurut aku penting sih inner beauty itu karena bisa menunjukkan ke semua orang itu kepribadian kita dari dalam diri. Yes. Jadi, Gimana? nah, jelaskan dulu. Oke. Seperti positive vibes kayak gitu. Nah, dan itu juga bisa mempengaruhi lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Jadi itu perlu banget inner beauty. Oke, jadi emang yang beauty ini sangat dia bisa dianggap penting ya karena kita bisa mengetahui diri kita tuh baiknya atau enggaknya, Iya. apa aja yang kurang baik di diri kita dan ketika diri kita juga. Dan bisa mempengaruhi orang lain. Yes, dan tentunya bakal mempengaruhi ya, Iya. baik itu di sisi baiknya atau sisi negatifnya, Iya. tergantung kita menyikapinya tersebut. Oke, lanjut lagi. Apa sih bedanya inner beauty dengan sama cantiknya fisik paras kita? Jadi bisa dibikin siapa? Kayaknya gigi deh. San. Apa? Boleh. Bedanya apa sih? Itu bedanya. Inner beauty dengan kecantikan fisik diri kita itu beda atau enggak? Menurut Beda kalian gitu? dong. Tentunya beda ya dong. Karena Iya. karena juga di sini kan pertanyaannya apa sih bedanya Yes. kecantikan fisik sama Inner kecantikan beauty. inner beauty. Kalau fisik itu kan kayak kita cuma bisa melihat gitu loh. Kalau misalnya inner beauty itu bisa kita rasakan kebaikannya, terus dari Iya, aku juga mau nambahin. Kalau kecantikan fisik itu kita cuma lihat dari luarnya, dari Fisikanya luar, gitu ya. ya, Oh. cantiknya dia, Iya. gimana dia melakukan dia merawat diri dia, muka dia. Nah, kalau inner beauty itu bagaimana penampilan dia dari dalam, Sifat kita, Iya, kita dari karakter kita penampilan. bagaimana gitu ya. Iya. Emang iya bener banget. Emang Dan di karakter sini sih. semuanya mungkin hampir sama ya. Iya. Beda antara cantiknya fisik dengan inner beauty itu sangat berbeda karena dua hal tersebut berada di dalam dan luar diri kita gitu. Mungkin teman-teman di sini pilih yang mana antara lebih mending cantik fisik atau cantik inner beauty? Menurut teman-teman pilih kalau menurut jujur ya, Kalau menurut aku ya. iya. ya terus sebagai seorang cowok Iya, bener sekarang. nih. Sebagai cowok ya, Nah. realistis ya. Realistis saja kita bisa realistis nggak boleh ada. Ya kalau sekarang ya dimbanya sih dua-duanya. Iya kan? Dari dalam dan dari fisik juga sih. Kalau sekarang kan orang ya sebagai Pentingnya fisik kan? fisik juga. Iya kan? Oke, dari Ya, mungkin dari itu. dari kayak ini emang saat ini banyak orang yang mementingkan fisiknya daripada inner beauty-nya gitu ya. Oke, benar. Memang yang sehat itu sudah seperti yang kita tadi. Karena emang saat ini orang-orang lebih mementingkan fisiknya daripada kecantikan dalam dirinya. Gitu. Iya, Tapi tapi kita sebagai orang yang ingin baik tentunya Iya. dia kan lebih inner beauty-nya ya. iya. Karena dia tidak terlalu menggubris fisiknya tapi yang penting hatinya baik. Ya. Karakter sih. Yes, karena kan emang pada saat ini emang orang lain tuh lebih memilih cantiknya daripada Iya, kebaikan samanya dalam kayak hatinya. kadang tuh kerjaan pun kayak lebih kayak mengutamakan Yes, penampilan terutama gitu. booking Dan gitu ya, Lihat emang. dari penampilan dulu. Tapi menurut aku yang kalau untuk perempuan tuh mengutamakan itu sih inner beauty dulu. Iya, cuma Orang maksudnya aku ya kalau dalam pandangan aku perempuan dikatakan cantik atau dilihat cantik oleh laki-laki kalau karakternya dia udah Baik, bagus. gitu. Oke, ya dan mungkin saya melanjutkan yang disebutkan Kak Kiki emang ya disebutkan benar beberapa pekerjaan membutuhkan orang yang good looking. Nah, maka dari ini teman-teman yang di Kalidosa ini mungkin kalau tidak ingin terlempar dari pekerjaan mungkin bisa memiliki usaha sendiri. Jadi teman-teman tidak harus memikirkan orang yang good looking atau bagaimanapun agar tidak terlempar dari pekerjaan tersebut. Iya. Jadi kita ini di mungkin ya kita kuliah di Kalidosa ini mendidik untuk menjadi seorang
seorang bos, bukan kita menjadi pegawai dari seorang bos gitu. Oke, lanjut lagi. Kemudian apa sih penampilan beauty dalam kehidupan sosial masing-masing bagi kakak-kakak ini kan pasti beda-beda ya. Mungkin bisa dijawab salah satu saja. Perannya tuh apa dari diri kita sebagai pendidik beauty ini buat kehidupan kakak gitu? Itu sih membangun hubungan baik dengan orang, terus menjalin hubungan yang baik lah. Sosialisasi yang baik gitu ya. Terus menunjukkan kebaikan hati dan empati terhadap sesama, itu juga perlu. Terus membagi wawasan. Jadi emang benar leader beauty ini sangat berpengaruh sekali ya, karena kita bisa mencari sesuatu dia bisa disebut dengan circle ya yang baik gitu. Dengan kita berbuat baik kita akan mendapatkan hal baik sesuai yang sudah kita bahas tadi, dan kita tentunya akan merasa lebih nyaman saat bersosialisasi tersebut ya. Oke, benar banget. Dan yang terakhir nih, mungkin kita udah bahas ya tadi ya, dan mungkin sudah bisa disebutkan, cuma di sini ada salah satu pertanyaan, mungkin bisa disebut atau dijelaskan ulang kembali yang lebih rinci ya. Menurut teman-teman, mengapa sih kita harus memiliki inner beauty dalam diri kita? Ya, Bisa dijelaskan mungkin? mengapa? Iya, tadi kan kita sudah membahas tentang apa sih fungsi beauty tadi diri kita buat intinya buat mengkategori tersebut. Mungkin bisa dijelaskan mengapa sih harus kita mempunyai inner beauty dalam diri kita, tentunya buat diri kita sendiri dan mungkin kebaikan orang lain gitu. Iya. Menurut aku penting banget sih mempunyai inner beauty di diri kita, karena kita kan harus memancarkan aura baik, kayak mempengaruhi orang-orang juga kan. Jadi benar banget sih, hampir sama dengan yang saya sebut tadi. Emang dari sebenarnya pun sama ya, karena kan kita sebagai pemilik inner beauty daripada settingan fisik tadi, memang yang paling utama adalah kita buat memancarkan aura kebaikan kepada orang lain, Mengasah keterampilan juga. betul banget. Oke, kali ini kita sudah membahas inner beauty ya. Mungkin kita akan break sebentar ya untuk melanjutkan di segmen yang terakhir, dan pada segmen terakhir kita akan membahas sesuatu yang tidak hampir berbeda dengan yang diikuti pada saat ini. Dan kita akan break sebentar, kita akan lanjut yang setelah satu ini. Oke, kita sudah sedikit break, sudah minum-minum, dan kita akan lanjutkan lagi di segmen yang terakhir. Kali ini kita akan membahas tentang karisma dalam diri kita, dan nanti kita akan membacakan dari salah satu pertanyaan dari teman-teman di luar sana kepada bintang tamu kita hari ini. Oke, kali ini kita akan membahas karisma. Karisma adalah salah yang biasa disebut dengan daya tarik dalam diri kita untuk menghasilkan sesuatu yang baik pada diri kita sendiri. Oke, pada kali ini, menurut teman-teman nih, di awal ya mungkin bisa disebut salah satu saja, tidak semuanya. Apa sih pengertian karisma menurut teman-teman itu dalam kehidupan kita, itu bukan dari soal teori. Jadi dari kayak pula atau dari sebelah kiri, silakan bebas saja di sini. Karisma itu Teman-teman apa? daya tarik seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain. Jadi kayak ada gitu salah satu yang kayak bisa mempengaruhi, menarik perhatian seseorang itu loh dari diri kita. Jadi kita mampu menarik orang itu dengan sesuatu hal yang baik dari diri kita, begitu ya. Jadi orang-orang mampu merasakan kebaikan dari kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan Kak Maria? Betul. Oke, jadi memang mau dari Kak Maria dari kehidupan yang dialaminya dan dalam kehidupan sosial itu, bagaimana Kak Maria bisa menarik orang itu dengan kebaikannya, dan Kak Maria merasakan feedback baik yang telah diberinya. Gitu. Oke. Kemudian apa sih perbedaan? Kalau tadi kan kita sudah membahas inner beauty ya dengan fisik, itu pasti beda banget ya. Dan sekarang apa sih bedanya karisma dengan fisikal kita? Mungkin ya beberapa orang bisa menganggapnya sama gitu ya dengan inner beauty,
kita pikirkan kalau karisma dia lebih ke daya tariknya untuk menarik orang tersebut agar bisa baik dengan kita, dengan apa yang kita berikan tersebut. Bisa dijamin siapa? Kalau menurut aku ya karisma itu Ya? kalau menurut aku tuh ya karisma itu kan daya tarik dari diri kita yang kayak nggak melibatkan penampilan. Kalau misalnya fisik bener itu banget. fisik itu lebih kayak apa ya, bagaimana seseorang melihat kita tertarik dari Penampilan tersebut fisik gitu kita. ya. Gitu. Oke, bener banget dengan sebenarnya kayak kita. Jadi, tapi emang saat ini orang-orang lebih tertarik dengan fisik ya. Iya, Dengan supaya iya, tersebut ya. bukan dari apa ya, aura yang dipancarkan dari diri kita tuh bukan, tapi kan mereka lebih tertarik dari bagaimana cara berpenampilan kita, terus gaya hidup kita. Yes. Sekarang lebih melihat ke situ. Jadi Yang orang-orang yang itu nomor satu kan itu fisik, baru ke itu. Iya. Iya, karena emang sekarang orang-orang itu mungkin bisa dianggap zong ya. Iya. Kayak misal di awal dia tertarik dengan fisiknya, ternyata yang dari di karismanya itu dia buruk gitu. Buruk, Jadi iya. orang akan merasa tertipu dengan seorang tersebut. Jadi orang akan mengecap orang tersebut jelek. Padahal mereka sendiri nggak sih Mereka yang sendiri ngejebak, gitu kan. yang ngejebak diri mereka sendiri. Jadi emang karisma itu lebih penting di awal ya. Jadi, Tapi emang kan budaya manusia itu lihatnya dari fisik dulu. ya, betul Apalagi banget. kalau pertemuan Pertama, Pertama. first impression-nya Iya, gitu ya. first Jadi orang impression-nya. lebih memilih di Iya. fisikalnya dulu nih. Yang Jadi gini. begitu benar banget teman-teman. Oke, jadi emang karisma ini sangat penting ya. Dan menurut teman-teman di sini memang dapat disimpulkan bahwa yang utama adalah karisma baru fisik, karena yang utama orang bisa menilai itu dari karisma diri kita, bukan dari fisik dari kita. Iya. Oke, mungkin kita akan membacakan nih dari pertanyaan dari teman-teman di luar sana. Salah satu yang bisa disebut dengan materi ya. Dan Iya. ini ada yang bertanya tentang personality plus, Iya. yakni yang meliputi kayak sama ini seperti yang populer, polaris kuat, melankolis serta pragmatis. Mungkin di sini teman-teman berbeda-beda ya, Iya. dari mungkin asalnya, setelah itu beda, kemudian ada sifat dan lain-lain. Di sini mungkin bisa disebutkan kalau teman-teman itu dari personality plus-nya dia masuk di antara empat itu yang mana, lebih ke yang mana? Bisa dari siapa dulu? Ini semua menjawab ya, karena Iya. dia termasuk dalam orang kan beda-beda gitu, pasti beda-beda dan tidak semuanya sama. Kalau aku ya, dari aku ya, Yes. aku tuh orangnya melankolis. Iya, kenapa bisa menulis kak? Aku suka musik, Hmm. terus orangnya juga sensitif, peka Yes. terhadap apapun itu. Hmm. Terus aku juga suka orang yang itu loh, kayak ngejadwal list itu. Oh, kayak Apa sih namanya? apa ya? Target gitu ya? Iya, kayak Kayak gitu. target. Wishlist. Wishlist gitu, bener, wishlist kita dapat apa yang kita inginkan kan kita tulis di situ ya. Jadi emang Kak Maria ini bisa disebut mungkin orang yang harus mempunyai perincian terdahulu ya guys, untuk profesional gitu. Iya. Oke, kemudian bisa bergeser nih, mau yang gini dulu atau kanan dulu, silakan. Oke, kalau aku sih kurang lebih kayak Mario ya, melankolis. Yang pertama aku suka dengan musik. Yang kedua aku orangnya seperti tadi bikin list-list. Sesuatu harus ada perinciannya gitu ya, sebelum Iya. melakukan sesuatu gitu. Jadi kayak Harus ada benar-benar harus perfectionist. harus ada kayak strategi yang matang buat melakukan sesuatu, tidak asal ya. Kalau ada jawaban itu bernama gaprak Sesuai dengan tes yang kemarin ya. Kalau Oke, udah udah sih kan kayak kalau gitu. misal kalau aku ya kalau dilihat sesuai dari tes yang kemarin, aku lebih ke sanguinis. Kenapa demikian? Karena aku orangnya benar-benar kayak friendly banget. Terus aku mudah banget berteman sama siapapun, kayak welcome gitu loh. Terus aku perik banget sih orangnya. Jadi lebih ke udah berbaur ya. Ah. Jadi lebih memberikan populernya gitu ya kayaknya. Karena kan kalau dia bintang umum pasti dia akan ngejalan orang itu udah berbaur gitu ya. Iya, emang semuanya itu baik semua dan pasti setiap personality itu ada kekurangan dan kelebihannya, dan itu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan satu sama yang lain. Iya. Karena semuanya punya kekurangan dan kelebihan. Iya. Dan kita sebagai manusia harus sama-sama toleransi antar yang di baik itu agama maupun personality-nya, karena kan kita tidak bisa membandingkan yang ini baik ini buruk, ini baik ini buruk, karena semua itu sama kayaknya.
ini. Mungkin teman-teman udah sedikit lemes ya ini ya. Karena kita udah ya kurang lebih 30 menitan lah kita berbincang-bincang di sini. Iya. Dan kita ada datangan tamu-tamu spesial ini memang luar biasa ya. Semoga kedepannya teman-teman bisa sukses apapun yang Iya. diinginkan, yang ditujukan, semoga lebih baik lagi dari sebelumnya dan dengan mudah menggapai cita-citanya. Amin. Oke. Semoga ada bisnis juga ya. Oke, ya. Coming Pasti soon. sukses. Coming soon ya. Iya. Kita akan kalau dari kita iklan di sini nih. Iya. Oke. Next kita bikin podcast lagi. Iya, insya Allah. Oke. Iya, terima kasih teman-teman yang udah datang ke sini. Semoga hidupnya sehat selalu, lancar selalu. Semoga dijauhkan dari hal yang buruk dan semoga teman-teman dapat kembali lagi di podcast kita dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Oke. Teman-teman, di pembukaan acara kali ini saya Aji selaku host mengucapkan mohon maaf sudah salah kata dan salah tutur mungkin tidak berkenan di hati teman-teman. Saya malu teman-teman di sini dan juga yang bertugas saya mohon maaf. Oke, tanpa basa-basi dan lama-lama kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dan terima kasih. Bye bye. Bye.